Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 24 Januari 2023. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber, yaitu salah satu anggota dari Sosieta Santa Clara. Beliau adalah Oma Susi. Selamat pagi Oma Susi, apa kabarnya nih hari ini? Kelihatan cerah ya, sehat, sukacita, amin. Betul. Ya. Sama Mbak Neneng juga. Iyalah, kan? Pastinya dong Oma, kalau sudah ketemu Oma Susi ini selalu ceria dong. Harus tertular cerianya ya kan? Ya kan ya Oma ya. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang orang kudus nih hari ini nih Oma nih. Ya. Kita akan ngobrol ya tentang Santo Fransiskus dari Sales ya, ya. Beliau juga dikenal sebagai uskup dan pujangga gereja juga ya Oma ya. Ya. Nah, ini untuk mengobati rasa penasarannya Neneng nih, kayaknya ceritanya panjang banget nih ya Oma ya. Coba diceritakan Oma, kehidupan awal beliau seperti apa Oma? Fransiskus itu lahir di Spanyol, jadi dia tuh orang Spanyol. Dia lahir di tahun 1567. Dia lahir di 1567. Terus sejak kecil itu dia kelihatan bakat yang luar biasa. Dia pinter di sekolah, terus udah gitu akhirnya dia menamatkan pendidikan filsafat dan sastra. Wah, hebat sekali ya Oma ya. Dan sastra ya. Terus nggak puas dengan itu, dia belajar lagi hukum. Lanjut berarti ya? Hukum ya, dia lanjut di Universitas Padua, dia belajar hukum di sana. Terus jadi dia bisa meraih gelar doktor. Oh, sampai doktor ya beliau. Betul, ya. Nah, terus tapi Fransiskus ini tidak tertarik pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Jadi di hatinya tuh Fransiskus mendengar suara Tuhan. Jadi panggilan yang terus menerus ya, dan mendapatkan rahmat panggilan berulang kali terngiang-ngiang ya. Betul. Terus sepertinya tuh ada undangan dari Tuhan. Undangan dari Tuhan untuk menjadi seorang imam. Dan akhirnya beliau menjadi seorang imam. Dia bilang ke keluarganya. Dan ternyata ayahnya tuh kecewa. Iya, karena kan sekolahnya tinggi kan. Tadi dan dia Oma katakan sampai gelar doktor ya, Oma tiba-tiba berbelok mau jadi seorang imam kan. Anaknya tuh akan tersohor, terkenal di jadi dia kecewa gitu. Tapi tentunya Tuhan mempunyai rencana ya. Untuk diri Fransiskus ini. Nah, kemudian akhirnya ayahnya toh nggak bisa melawan. Akhirnya melanjutkan Tuhan ya. Terus udah gitu ya, dia bisa menjadi imam dan ditambiskan di tahun 1593. Jadi ya di usia sekitar 26 tahun mungkin ya. Masih sangat muda ya Oma ya. Saat menjadi seorang imam nih, ada apa aja karya kegembalaan beliau itu? Dia membaktikan diri untuk kepentingan gereja dan perkembangan iman umat. Waktu itu pada saat itu umat Kristiani itu dilanda perpecahan. Dilanda perpecahan, terus udah gitu dia juga dia menawarkan diri untuk pergi ke daerah yang berbahaya di Prancis. Yang ada perpecahan itu ya.
untuk membawa kembali orang Katolik itu ke ajaran yang benar. Izin lagi ke orang tuanya? Ya, izin lagi. Tidak dikasih. Ya. Tapi tetap ngeyel. Ya, ayahnya menentang. Bersikeras kan? Menentang dengan keras karena Iya. dia nggak mau dia khawatir Iyalah, kalau dia jelas pergi ya. ke tempat bahaya. terus Khawatir dia, kalau nantinya jadi seorang martir. Ayahnya nggak mau. Iyalah, dimanapun pasti nggak merelakan anaknya. Tapi kan tetap Betul. ya rencana Tuhan itu ya. Iya, iya. Nggak bisa Iya. ditahan, nggak bisa. Iya. Kalau Tuhan sudah menginginkan ya terjadilah kan ya Oma ya. Tapi dia yakin bahwa Tuhan akan melindungi Iya. dia. Terus Franciscus ini. kemudian berarti lanjut tetap ya, tetap Iya, ke Perancis pergi berangkat dia. beliau ya. Dia berdua dengan sepupunya. Sepupunya tuh Pater Louis de Sales. Dia pergi jalan kaki, terus udah gitu menempuh perjalanan yang cukup jauh ke daerah yang namanya Chablais. Jadi dia pergi ke sana, terus udah gitu mereka melihat gimana dan merasakan gimana penderitaan itu, hidup penuh hinaan, terus udah gitu juga dianiaya gitu. Jadi mereka bisa merasakan itu. Nah, terus Franciscus ini berusaha untuk menegakkan ajaran kembali itu gitu. Tapi susah ya Oma ya. Ya, dia nggak ceritanya berhasil. Dia nggak berhasil, terus tapi dia berjuang bersikeras berjuang, terus ya. sampai berhasil tuh dengan cara apa Oma ya? Dia menulis ya, ya, dia menulis terus udah gitu menulis ajaran-ajaran yang benar itu, terus dia bikin pamflet, terus dia kemudian ditempelin aja ya, jadi banyak orang yang baca kan, jalan-jalan banyak orang baca, ya, akhirnya ya puji Tuhan itu berhasil dan bisa mengembalikan ya sampai 25.000 sampai 30.000. Wah, ini banyak banget loh, berarti kan usahanya berhasil kan, tidak sia-sia ya Oma ya. Dan berita ini didengar juga oleh Sri Paus di Roma, sampai ke sana juga gitu. Nah, karena keberhasilan ini terus dia diangkat jadi uskup. Ya, dinobatkan sebagai uskup. Jadi uskup. Dia dikenalnya sebagai uskup yang bijaksana, ramah gitu. Terus dan dia sangat menyayangi umatnya. Nah, ajaran apa sih yang ditanamkan dari Santo Franciscus ini ya sebagai seorang uskup tuh? Ini ajarannya itu jika ada suatu yang yang mulia dari kelemah lembutan dan kerendahan hati, tentunya Tuhan sudah mengajarkan hal itu. Tapi Tuhan justru mengajarkan pada kita kedua hal ini, yakni kelembutan dan kerendahan hati. Ya, jadi kita kan yang harus lembut dan rendah hati itu gitu, karena Tuhan sudah mengajarkan ke kita. Dan juga menulis beberapa buku-buku yang mengagumkan ya mengenai kehidupan rohani dan cara untuk menjadi kudus ya. Buku-bukunya itu tulisannya tentang kasih Allah dan pengantar kepada kehidupan yang saleh, masih dicetak hingga sekarang. Wah, luar biasa ya. Buku-buku tersebut digolongkan sebagai buku-buku rohani klasik ya Oma ya. Selanjutnya bersama dengan Santa Yohana Francisca de Chantal, ia mendirikan tarekat suster-suster visitasi. Wah, luar biasa ya. Dan bagaimana nih kisah akhir hidup beliau dan bagaimana ceritanya? Dia sampai pada diberikan gelar kudus ya beliau ya. Dia akhirnya meninggal di Lyon, Paris. Itu pada usia 56 tahun. 56 tahun. Nah, terus udah gitu banyak sekali yang ditinggalkan untuk gereja karena kan dia menulis buku banyak ya. Terus salah satu warisannya yaitu dia memberitakan bahwa
pentingnya pengajaran itu melalui surat kabar. Melalui surat kabar itu kita bisa menulis, karena kan dengan surat kabar itu banyak yang baca ya, menyebar luas ya, lewat media surat untuk kabar. menyebarkan ajaran iman dan kebenaran. Itu. Maka dikenal sebagai pujangga gereja tadi ya, karena dia penulis kan ya. 2 poin yang kita peti itu Oma ya, kelemah lembutan dan rendah hati. Wah, kita harus teladani itu ya Oma ya. Terus kemudian diberikan gelar kudus ya oleh Paus Innocentius ke-10. Oh, pada tahun 1000? Dia tahun 1665. Oh, 1665. Iya. Kemudian juga gelar istimewa juga ya, pujangga gereja tadi ya. Wah, luar biasa kan Oma ya. Tulisannya Wah, keren-keren Oma. Wah. Santo Fransiskus dari Sales ya, ceritanya yang cukup panjang tapi menarik ya, nggak membosankan, dan beliau juga perjuangannya luar biasa. Baik, terima kasih atas kebersamaan Oma Susi hari ini di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini Oma. Nah, sebelum kita akhiri acara hari ini, kita siapkan hati untuk berdoa kepada Santo Fransiskus dari Sales. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus dari Sales, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini selanjutnya.